Selamat datang di channel Sekilas Gundal. Di video kali ini kita akan melihat balik lagi di Jeep Willys Handmade. Sebelumnya owner sendiri datang ke tempat GT Garage, tempat pembuatan itu, hanya menyerahkan sasis beserta mesinnya. Langsung aja simak videonya. Nah, ini adalah Jeep Willys dari basic Katana tahun 91 yang udah dirubah bentuk dari Katana menjadi Jeep Willys Handmade. Ini adalah karya dari GT Garage di daerah Pakem, Sleman, Yogyakarta. Nah, di sini untuk semuanya body, jadi pemilik sendiri itu membawa ke bengkel GT Garage itu hanya sasis beserta mesinnya dan ban-bannya tentunya. Nah, setelah itu semuanya itu dibikin di GT Garage. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, dari sini kita akan melihat satu persatu. Untuk bagian depan sendiri ya mungkin sama sih sebenarnya. Kita lihat di bagian tengah sendiri itu ada skotlet bintang, terus di kanan kiri ini juga terdapat tulisan dan angka-angka. Ini pesanan dari pemiliknya seperti ini. Terus untuk kanan kiri sendiri ini terdapat lampu peta, terus ini adalah sirine. Kalau zaman dulu biasanya digunakan untuk sirine untuk meminggirkan seseorang agar bisa minggir, dibunyikan atau dionekkan. Terus ini untuk membaca peta pada malam hari itu biasanya agar tidak terlihat oleh musuh, biasanya ditempelkan di sini nih. Di bawah sendiri kita lihat ada dua lampu di sini. Ini lampu menggunakan lampu kolte ya, dua ini. Terus di tengahnya juga terdapat tempat radiator. Ini cadangan air radiator. Jadi kalau di dalam habis mungkin ini bisa dipergunakan jadi sangu dari rumah. Terus ini untuk aksesoris sendiri juga seperti ini. Kalau dulu mungkin ada tulisan-tulisan atau angka dari grup mana mungkin loh ya. Oke, terus di bawahnya sendiri di bagian bumper sini ini juga dibuatkan, terus dibalut dengan menggunakan tali tampar, jadi agar kelihatan keker gitu. Nah, terus yang di bagian sini juga ada dibalut dengan tampar juga. Oke, kalau ban sendiri kita ke bawah. Untuk ban sendiri menggunakan swallow. Nah, menggunakan swallow ini ukurannya 750 15 LT. Nah, ini masih menggunakan yang asli untuk velg sendiri. Terus di bagian kiri ini terdapat dua buah alat, yakni skop dan kampak. Ini biasanya digunakan kalau di hutan-hutan itu, atau kita pas ngising itu biasanya nggak ada apa-apa ya bisa nyewa
tanah pakai ini, atau menebang bahan pohon pakai kampak. Nah, di sini juga terdapat aftermarket juga, ini belinya untuk spion. Menggunakan spion cembung. Ke atas lagi ini juga untuk kaca depan sendiri. Ini menggunakan Mika, tapi masih baru ya, jadi biar dikletek sendiri nanti sama yang punya. Kita ke sebelah kiri lagi, dan di sini juga terdapat tempat peluru. Ini bisa difungsikan berbagai barang-barang dimasukkan sini. Tapi kalau ini di stiker palang merah, atau bisa digunakan untuk tempat obat-obatan. Nah, ini juga dikasih tali tampar. Nah, ini juga. Nah, terus di sini juga ada tulisan. Nah, kalau ini sendiri untuk tangki bensin masih berada di belakang. Jadi biasanya ada yang, jadi itu tergantung tergantung dari pengennya pemilik sendiri seperti apa. Ada juga yang biasanya dikasih di depan di bawah jok sini. Tapi kalau ini masih mengadopsi aslinya, jadi berada di sebelah kanan. Kurang lebih sekitar 30-an liter, 20-30 liter lah untuk kapasitas sendiri. Nah, ini di sini juga ada mata kucing. Biasanya kalau kena cahaya klap-klap. Nah, terus ini untuk bagian lampu belakang sendiri, ini untuk banyak katanya cor-coran, terus dikasih lampu biasa. Nah, di belakang sendiri juga terdapat tangki bensin cadangan. Ini tangki sekitar 20 literan lah. Terus ini juga terdapat ban cadangan. Ban cadangannya pun sama, dan ini untuk ban sendiri juga masih baru semua. Jadi pemiliknya minta baru. Depan, belakang, terus ini juga baru. Nah, ini di bawahnya sendiri juga sama. Ini sama ini. Kalau bumper biasanya digunakan bumper ya, tapi kalau untuk bumper sendiri ya nggak bumper, karena ini di depannya mungkin untuk menghilangkan kotoran sepatu ya, pas beledok-beledokan itu. Oke. Nah, kita kembali ke sini lagi. Di sini juga ada dummy untuk antena. Nah, kalau dulu biasanya antena untuk komunikasi, tapi ini bisa digunakan sih juga, tinggal ganti aja sih sebenarnya kayak gini nih. Kita ke samping, dan di sini juga ada tempat peta. Biasanya digunakan untuk tempat peta kalau zaman dulu, biar petanya sendiri itu tidak rusak. Biasanya kan digulung terus dimasukkan sini. Jadi agar tidak rusak, tidak basah, dikasihkan sini. Oke, kita ke samping lagi, sebelah samping lagi bannya sama untuk baru semua. Nah, ini juga ada tambahan untuk pemadam kebakaran kecil ya. Jadi kalau ada sesuatu trouble atau terbakar bagian mesin atau apa, nah ini bisa difungsikan. Dan ini pemiliknya mungkin itu juga kepengen seperti ini untuk antisipasi sendiri. Nah, kalau untuk terpal sendiri, ini menggunakan terpal kulit jeruk ya. Ini lumayan tebal juga. Jadi ini modelnya krek-krekan. Nah, di sini terdapat plastik, terus di dalamnya jaring-jaring seperti ini. Nah, ini bisa diluntung ke atas, dilipat gitu. Nah, untuk kuncinya ini nih, jadi ada 3, 1, terus di belakang sini juga ada 2, dan ini 1 lagi 3. Oke, kita lihat ke bagian dalam sendiri. Kalau untuk setir ini juga setirnya setir aftermarket juga, ini menyerupai lah zaman semono itu ya, seperti ini. Jadi ini menyerupai, di tengah-tengahnya dibalut dengan tali tampar.
di bawahnya setir itu terdapat beberapa panel. Nah, di sini untuk engine cut off-nya ini merah. Terus ini untuk sirine. Kita hidupkan coba. Nah, itu. Kayak gitu. Terus di sini ada kanan kiri, ini untuk rating. Terus ini lampu. Untuk di tengah sendiri terdapat 5 speedo. Nah, tapi untuk yang 4 ini 1, 2, 3, 4 yang pinggir-pinggir ini untuk aksesoris saja. Namun yang berfungsi hanya yang tengah. Nah, sudah digital nih. Di atasnya terdapat ini, di atasnya ini. Nah, ini untuk hasratnya. Terus 2 lampu di samping kanan kirinya itu adalah lampu rating. Jadi untuk menandakan rating itu menyala. Nah, di bagian samping sendiri di sini, nah itu juga terdapat laci kecil yang bisa difungsikan untuk menyimpan barang. Nah, di sini, ini. Sementara untuk kapasitas sendiri ya seperti biasa, untuk kapasitas bisa digunakan untuk 4 orang. Tapi bisa difungsikan juga untuk beberapa orang, 6 orang, mungkin yang 2 kecil-kecil atau yang 3 atau yang 4 kecil-kecil. Tapi yang utama adalah depan ini 2. Terus yang ini bisa digunakan untuk 2 orang. Terus mungkin di sini dan di sini juga bisa. Nah, untuk dalamnya sendiri seperti ini. Nggak ketok sih ya, peteng. Nah, kita coba untuk mesinnya. Mantep. Jadi mesinnya halus ya. Seperti yang dibilang tadi, untuk pemilik sendiri hanya membawa sasis dan mesin, kemudian dibawa ke bengkel GT Garage dan dibuatkan bodi beserta aksesorisnya ini. Kalau untuk mesin masih halus dan ini belum diapa-apain, jadi masih normal. Seperti itu untuk penampakannya. Masih halus, enak banget ini mesinnya. Oke, mungkin banyak bertanya juga untuk pembuatan seperti ini kira-kira habis berapa. Kalau untuk pembuatan sendiri ini menghabiskan biaya 52 juta. Itu dibuatkan untuk bodi, kelengkapannya semua. Terus ada tambahan aksesoris-aksesoris. Ya, ini seperti sirine, terus lampu ini, lampu peta, terus beserta skopnya, terus tempat peta ataupun ini box peluru ini, dan masih banyak lagi. Kayak tampar juga ini. Jadi kira-kira menghabiskan dana kurang lebih 52 juta. Ya, mungkin kalau dilihat sepintas ya memang beda sih. Bedanya kenapa? Kalau di jalan mungkin ya dilihat-lihat orang kok masih ada mobil seperti ini ya, mobil tua yang masih digunakan. Tapi nggak taunya mobil ini adalah mobil Katana tahun 91. Agar dapat bisa membuatkan seperti ini, dari sang bengkel sendiri katanya sih harus memenuhi syarat yang ditentukan. Wah, gaya nih. Tapi ya memang seperti itu. Syaratnya adalah paling tidak memiliki surat-surat lengkap, walaupun itu mati, nggak kosongan. Jadi ada surat-surat lengkapnya. Walaupun hanya menggunakan atau hanya membawa sasis. Nah, itu tuh yang pertama. Terus yang kedua, mungkin yang bagi yang tidak memiliki surat-surat dan pengen membuat seperti ini, itu bisa digunakan dengan cara lain, ya ini adalah memesan bodinya saja. Memesan bodinya itu kemarin tanya-tanya itu katanya 22, terus karena PPKM dan yang lainnya akhirnya sekitar naik menjadi 25 apa ya kalau nggak salah, 25 kalau nggak salah, sekitar itu. Itu hanya bodinya saja, belum aksesoris yang lainnya.
Mobilnya galak lah. Mantap. Galak lah mobilnya. Mantap untuk mobil sendiri ya halus ya. Tapi ya mungkin karena ini suspensinya juga enak juga. Jadi untuk di geronjalan-geronjalan itu nggak mental-mental itu loh. Iya. Jadi agak gledek. Jadi lebih enak. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jika suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Sikitos Bugunda undur diri dan bye-bye.